Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk bapak-bapak yang luar biasa di usia lanjut. Saya mau tanya dulu di awal, nih, tadi malam, siapa yang bangun lebih dari 2 kali cuma buat ke kamar mandi? Kalau iya, jangan khawatir, bapak tidak sendirian. Faktanya, banyak pria usia 60 tahun ke atas mengalami hal yang sama. Setiap malam, rasanya seperti ada alarm otomatis dari tubuh. Jam 12 bunyi, jam 2 bunyi lagi, jam 4 balik ke kamar mandi lagi. Tidur pun jadi tak nyenyak. Kadang-kadang, malah bikin istri juga ikut terbangun. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas. Kenapa sih pria lansia sering buang air kecil di malam hari? Apa penyebabnya? Apakah ini wajar? Dan, yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terus-terusan terganggu tiap malam? Yuk, kita mulai pelan-pelan, ngobrol santai, tapi ilmunya penting dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Sekarang, kita mulai dari dasarnya dulu, Pak. Buang air kecil malam hari dalam istilah medis disebut nokturia, yaitu kondisi saat seseorang harus bangun dari tidur di malam hari untuk buang air kecil. Kalau cuma 1 kali, itu masih dianggap wajar, terutama kalau kita minum banyak air sebelum tidur. Tapi, kalau 2 kali, 3 kali, bahkan lebih, hampir setiap malam, dan mengganggu tidur Bapak. Nah, itu perlu kita perhatikan. Nokturia ini bukan penyakit, tapi gejala dari perubahan atau masalah dalam tubuh kita. Bisa karena usia, bisa karena gangguan di kandung kemih, bahkan bisa karena gangguan pada jantung atau hormon. Jadi bukan sekadar sering pipis, ya, tapi sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang sedang tidak seimbang. Apakah ini hanya terjadi pada pria lansia saja? Ternyata, tidak. Tapi memang, semakin bertambah usia, risiko nokturia ini semakin tinggi, terutama pada pria usia 60 tahun ke atas. Menurut penelitian dari The Journal of Urology, sekitar 70% pria lansia mengalami nokturia 2 kali atau lebih setiap malam. Dan angka itu makin meningkat setelah usia 75 tahun. Jadi, kalau Bapak mengalami ini, jangan langsung panik, tapi juga jangan dianggap sepele. Karena kualitas tidur yang buruk bisa berdampak ke tekanan darah, emosi, hingga risiko jatuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, yaitu, kenapa sih pria lansia sering buang air kecil malam hari? Apa saja penyebab umumnya? Ternyata, Bapak, ini bukan cuma soal minum terlalu banyak air. Ada perubahan alami dalam tubuh kita seiring bertambahnya usia, yang membuat kita lebih sering buang air kecil malam-malam. Mari kita bahas satu persatu. 1. Penurunan hormon antidiuretik. Tubuh kita sebenarnya punya hormon yang namanya vasopresin, atau sering disebut antidiuretik hormone, ADH. Fungsinya, mengurangi produksi urin saat kita tidur. Nah, saat usia semakin lanjut, hormon ini turun produksinya. Akibatnya, ginjal tetap aktif menghasilkan urin meski kita sedang tidur. 2. Kandung kemih melemah. Seiring usia, otot kandung kemih bisa jadi tidak sekuat dulu. Volume urin yang bisa ditampung menjadi lebih sedikit. Baru sedikit saja isi kandung kemih, sudah terasa ingin buang air kecil. 3. Masalah aliran darah di siang hari, edema. Banyak pria lansia yang mengalami pembengkakan di kaki pada siang hari. Saat malam, saat kaki diangkat atau saat tidur, cairan itu kembali ke sirkulasi dan disaring oleh ginjal. Akhirnya, jadi lebih sering buang air kecil malam. 4. Tidur jadi lebih ringan. Usia lanjut juga membuat tidur tidak sedalam dulu. Akhirnya, ketika kandung kemih sedikit risih, kita langsung terbangun, tidak seperti waktu muda yang bisa menahan sampai pagi. Jadi, bapak-bapak, sering terbangun malam untuk buang air kecil itu bukan semata-mata karena terlalu banyak minum. Bisa jadi ini gabungan dari hormon, otot kandung kemih yang lemah, dan perubahan pola tidur. Tapi tunggu dulu, ada satu penyebab khusus yang sangat sering terjadi pada pria, dan ini seringkali jadi biang keroknya, yaitu pembesaran prostat. Bapak-bapak yang saya hormati, kita sekarang masuk ke bagian 4. Yaitu membahas penyebab yang paling umum pada pria lansia yang mengalami sering buang air kecil malam hari, pembesaran prostat. Istilah medisnya adalah benign prostatic hyperplasia, atau disingkat BPH. Bahasa mudahnya, pembesaran prostat jinak.
Jinak artinya bukan kanker, ya, tapi tetap bisa mengganggu. Apa itu prostat? Dan kenapa bisa membesar? Prostat adalah kelenjar kecil yang hanya dimiliki pria. Letaknya di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kencing, uretra. Fungsinya adalah membantu menghasilkan cairan semen, dan saat muda, ukurannya hanya sebesar kenari. Tapi seiring bertambahnya usia, prostat mulai membesar secara alami, terutama setelah usia 50 tahun. Menurut American Urological Association, sekitar 50% pria usia 50-an sudah mengalami gejala BPH. Dan angkanya meningkat menjadi 90% pada pria usia 80 tahun ke atas. Masalahnya bukan pada membesarnya saja. Tapi karena prostat mengelilingi saluran kencing, maka saat membesar, salurannya jadi menyempit. Akibatnya, aliran urin jadi melemah, terhambat, atau tidak tuntas. Dan ini bikin kita sering pipis, termasuk di malam hari. Pipis terasa tidak puas atau masih ada sisa. Kadang susah memulai buang air kecil. Bahkan bisa terasa nyeri atau anyang-anyangan. Kenapa bikin kita sering bangun malam? Karena saat prostat menekan saluran kencing, kandung kemih tidak bisa kosong sepenuhnya saat buang air. Masih ada sisa urin, dan kandung kemih cepat penuh lagi. Belum 2 jam tidur, sudah terasa ingin pipis. Itulah kenapa BPH sering jadi alasan pria lansia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Bayangkan kalau ini terjadi setiap malam selama bertahun-tahun. Bukan cuma ganggu tidur, tapi juga bisa menurunkan kualitas hidup, membuat mudah lelah, sensitif, bahkan bisa berisiko jatuh karena sering ke kamar mandi tengah malam. Apa yang harus dilakukan? Kalau Bapak merasa buang air kecil mulai tidak lancar, atau makin sering ke kamar mandi malam hari, jangan dibiarkan. Pembesaran prostat memang wajar terjadi, tapi tetap perlu dikontrol. Ada banyak pilihan terapi, mulai dari obat-obatan dari dokter yang membantu mengendurkan otot prostat dan saluran kencing. Herbal tertentu yang sudah diteliti bisa bantu mengurangi gejala. Hingga pada kasus berat, mungkin dibutuhkan tindakan medis. Yang penting, jangan malu untuk periksa ke dokter. Karena semakin cepat ditangani, semakin ringan terapinya. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah tadi kita bahas tentang pembesaran prostat yang sering jadi penyebab utama, sekarang kita masuk ke bagian 5. Apa saja penyakit lain yang bisa bikin kita sering buang air kecil malam hari? Karena tidak semua keluhan nokturia itu berasal dari prostat. Kadang justru datang dari organ lain yang tidak kita duga. Mari kita bahas satu persatu, supaya Bapak lebih paham dan bisa mengenali sinyal dari tubuh sendiri. 1. Diabetes, kencing manis. Salah satu penyebab paling umum. Saat kadar gula darah tinggi, tubuh akan berusaha membuang kelebihan gula melalui urin. Akibatnya, ginjal bekerja lebih keras, dan produksi urin meningkat. Banyak pria lansia yang tidak sadar sudah mengidap diabetes ringan, tapi gejalanya mulai terasa lewat. Sering buang air kecil, siang dan malam. Mudah haus, terutama malam hari. Sering terbangun hanya karena ingin minum dan pipis. Kalau ini terjadi terus-menerus, sebaiknya periksa kadar gula darah. Penanganan diabetes yang baik bisa sangat mengurangi frekuensi nokturia. 2. Gagal jantung ringan. Mungkin terdengar mengagetkan, ya, tapi pada malam hari, cairan yang menumpuk di kaki karena jantung tidak kuat memompa darah, akan kembali ke sirkulasi saat kita tidur. Hal ini menyebabkan ginjal menyaring lebih banyak cairan, dan akhirnya kita sering buang air kecil malam hari. Bila Bapak juga mengalami kaki mudah bengkak, mudah lelah saat aktivitas ringan, napas terasa pendek saat tidur telentang, maka sebaiknya konsultasi ke dokter untuk mengecek fungsi jantung. Deteksi dini bisa mencegah komplikasi serius. 3. Gangguan tidur, insomnia ringan atau sleep apnea. Ini agak unik, Pak. Bukan karena kandung kemih yang penuh, tapi karena tidurnya tidak nyenyak, sehingga mudah terbangun dan merasa kepengin pipis. Pada pria yang mengalami sleep apnea, yaitu gangguan napas saat tidur, tubuh terbangun berulang kali tanpa sadar. Setiap kali bangun, kandung kemih terasa, dan akhirnya ke kamar mandi. Gejalanya antara lain mendengkur keras, terbangun tiba-tiba seperti kehabisan napas, bangun tidur tapi tetap merasa lelah. Kalau ini yang Bapak alami, bisa jadi solusinya bukan di saluran kencing,
tapi di kualitas tidur. 4. Infeksi saluran kencing, ISK. Walau lebih sering dialami wanita, pria lansia juga bisa terkena ISK, terutama kalau ada masalah pembesaran prostat. Infeksi bisa menyebabkan rasa ingin buang air kecil terus-menerus, termasuk di malam hari, dan biasanya disertai rasa perih atau panas saat pipis, urin keruh atau berbau. Kadang terasa tidak tuntas. Infeksi seperti ini perlu segera diobati, karena jika dibiarkan bisa menyebar ke ginjal. 5. Efek samping obat-obatan tertentu. Beberapa obat, terutama obat tekanan darah dan obat jantung, punya efek samping meningkatkan buang air kecil, terutama jika dikonsumsi sore atau malam. Kalau Bapak sedang rutin minum obat, coba diskusikan dengan dokter. Apakah jadwal minum obat bisa diatur ulang supaya tidak mengganggu tidur malam? Kesimpulan singkatnya, Pak, tidak semua sering pipis malam itu karena prostat. Kadang justru sinyal dari penyakit lain yang sedang berkembang. Jadi jangan hanya fokus pada satu penyebab saja. Bapak-bapak yang baik. Sekarang kita masuk ke bagian 6, yaitu pembahasan penting tentang kapan gejala sering buang air kecil malam hari harus diperiksa ke dokter. Karena tidak semua keluhan harus langsung membuat kita panik. Tapi juga tidak boleh disepelekan terus-menerus. Salah satu kesalahan paling umum adalah menunda periksa, karena merasa ini wajar seiring usia. Padahal, sering bangun malam untuk pipis bisa menjadi tanda awal gangguan yang bisa memburuk kalau dibiarkan. Tanda-tanda yang harus diwaspadai. Berikut ini adalah gejala-gejala yang sebaiknya tidak diabaikan dan menjadi alasan kuat untuk memeriksakan diri. Buang air kecil terasa tidak tuntas. Kalau setelah pipis masih terasa ada yang tertahan atau harus mengejan keras, bisa jadi itu tanda prostat mulai menekan saluran kencing secara signifikan. Nyeri, panas, atau rasa tidak nyaman saat buang air. Bisa menandakan adanya infeksi saluran kemih, peradangan, atau bahkan batu kecil yang mengganggu aliran urin. Darah dalam urin ini tanda serius. Walau kadang hanya tampak samar, urin yang merah muda atau keruh sebaiknya langsung diperiksa. Frekuensi buang air makin sering dalam waktu singkat. Kalau sebelumnya hanya bangun 1-2 kali semalam, lalu dalam 1-2 minggu meningkat jadi 4-5 kali, perlu diwaspadai sebagai gejala progresif. Disertai keluhan lain seperti berat badan turun tanpa sebab, nafsu makan hilang, badan lemas terus-menerus, bengkak di kaki atau sesak napas ringan. Jika gejala buang air kecil malam disertai keluhan seperti ini, kemungkinan besar bukan sekadar gangguan ringan. Bisa jadi melibatkan ginjal, jantung, atau sistem metabolik lainnya. Pentingnya pemeriksaan dini. Bapak-bapak yang saya hormati, pemeriksaan itu bukan berarti kita sakit parah, tapi justru agar bisa menangani gangguan sejak ringan. Beberapa pemeriksaan yang biasanya dilakukan. Tes urin sederhana, urinalisis. Pemeriksaan prostat melalui colok dubur atau USG. Cek kadar gula darah. Tes fungsi ginjal. Jika perlu, pemeriksaan kadar PSA untuk screening kanker prostat. Semua ini bisa dilakukan di puskesmas atau klinik, dan sebagian masuk dalam layanan BPJS, jadi jangan ragu untuk memanfaatkan hak kesehatan Bapak. Jangan malu untuk bercerita. Satu hal lagi yang penting, jangan pendam sendiri. Banyak pria lansia enggan bicara soal masalah kencing, karena merasa ini hal pribadi atau memalukan. Padahal dengan menceritakan secara jujur ke dokter atau keluarga, kita bisa mendapat bantuan lebih cepat dan lebih tepat. Bila tubuh sudah memberi sinyal, jangan tunggu hingga makin parah. Karena semakin cepat ditangani, semakin ringan solusinya. Dan Bapak bisa tidur nyenyak lagi tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita tahu kapan harus waspada dan memeriksakan diri ke dokter, sekarang saatnya membahas kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa sadar memperparah masalah sering bangun malam untuk pipis. Kadang, hal-hal sederhana yang kita lakukan justru jadi penyebab utama tubuh terus-terusan mengirim sinyal agar kita ke kamar mandi. 1. Minum banyak cairan di malam hari. Bapak, saya yakin banyak yang suka minum air putih atau teh hangat sebelum tidur. Tapi tahukah Bapak, jika kita minum terlalu banyak cairan terutama setelah jam 6 sore, maka ginjal akan memproduksi urin berlebih di malam hari. Solusinya? Cobalah untuk mengurangi asupan cairan mulai sore hari. Kalau merasa haus, minumlah sedikit saja,
dan hindari minuman berkafein atau beralkohol yang bisa merangsang produksi urin. 2. Konsumsi kafein dan alkohol. Minuman seperti kopi, teh, atau alkohol tidak hanya meningkatkan produksi urin, tapi juga bisa mengiritasi kandung kemih. Efeknya, Bapak akan lebih sering merasa ingin buang air kecil. Coba kurangi atau bahkan hindari konsumsi kafein dan alkohol terutama di sore dan malam hari. Kalau memang sulit, batasi porsinya secara bertahap agar tubuh beradaptasi. 3. Obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan. Beberapa obat seperti diuretik, pil air, sering digunakan untuk tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Obat ini memang membuat tubuh membuang cairan lebih banyak, termasuk di malam hari. Bapak perlu konsultasi dengan dokter tentang jadwal minum obat ini, apakah bisa dipindah ke pagi hari supaya tidak mengganggu tidur malam. 4. Kurang bergerak atau terlalu banyak duduk. Bagi pria lansia yang kurang aktif bergerak, cairan tubuh bisa menumpuk terutama di bagian kaki. Saat tidur, cairan ini kembali ke aliran darah dan menyebabkan ginjal bekerja lebih keras. Cobalah untuk berjalan kaki ringan setiap hari atau melakukan latihan peregangan sederhana supaya peredaran darah lancar dan cairan tidak mengendap terlalu banyak. 5. Merokok. Rokok tidak hanya berbahaya untuk paru-paru, tapi juga dapat merusak kandung kemih dan memperparah masalah nokturia. Merokok juga dapat meningkatkan risiko kanker kandung kemih dan prostat. Kalau Bapak masih merokok, ini saat yang tepat untuk mulai menguranginya. 6. Kebiasaan menahan buang air kecil terlalu lama. Mungkin Bapak pernah menahan pipis karena sedang sibuk atau sulit mencari toilet. Kalau sering dilakukan, kebiasaan ini bisa membuat kandung kemih melemah dan menyebabkan sering terasa ingin buang air kecil. Biasakan untuk ke kamar mandi saat rasa ingin, jangan ditunda terlalu lama. 7. Tidur tidak teratur dan stres. Kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur juga bisa memperburuk nokturia. Stres dan kecemasan membuat tubuh terjaga lebih lama dan meningkatkan keinginan buang air kecil. Usahakan untuk tidur cukup dan ciptakan suasana tenang sebelum tidur, seperti menghindari gadget atau cahaya terang. Kesimpulan ringkas. Bapak, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari ini bisa membantu mengurangi frekuensi bangun malam untuk buang air kecil. Mulai dari mengatur waktu minum, mengurangi kafein dan alkohol, hingga bergerak lebih aktif. Dengan kebiasaan yang lebih sehat, insya Allah kualitas tidur Bapak akan membaik dan tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita mengenali kebiasaan yang memperburuk nokturia, kini saatnya membahas langkah nyata yang bisa Bapak lakukan sendiri di rumah untuk mengurangi gangguan ini. Perubahan pola hidup dan cara alami seringkali efektif jika dilakukan konsisten. 1. Atur jadwal minum dan cairan. Seperti yang sudah kita singgung, mengatur waktu dan jumlah cairan sangat penting. Hindari minum berlebihan terutama 2-3 jam sebelum tidur. Kalau Bapak merasa haus, minumlah sedikit saja air putih. Usahakan hindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol di sore dan malam hari. 2. Latihan menahan kandung kemih. Ini latihan sederhana yang bisa Bapak lakukan setiap hari. Caranya, saat merasa ingin buang air kecil tapi belum memungkinkan, coba tahan selama beberapa menit secara perlahan. Seiring waktu, kemampuan kandung kemih menahan urin akan meningkat. 3. Senam kegel untuk pria. Senam kegel, yang sering kita dengar untuk wanita, juga sangat berguna untuk pria. Latihan ini memperkuat otot dasar panggul dan kandung kemih, sehingga bisa mengurangi frekuensi dan urgensi buang air kecil. Coba lakukan dengan cara: kencangkan otot panggul seperti menahan pipis. Tahan selama 5 detik. Lepaskan selama 5 detik. Ulangi 10-15 kali, 3 kali sehari. 4. Posisi tidur yang tepat. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi dapat membantu mengurangi tekanan pada kandung kemih. Bapak bisa menambahkan bantal ekstra atau sedikit meninggikan ujung kasur. 5. Kendalikan berat badan. Obesitas atau kelebihan berat badan memberi tekanan lebih pada kandung kemih dan organ perut lain. Menurunkan berat badan melalui pola makan sehat dan olahraga ringan dapat membantu mengurangi gejala nokturia. 6. Kurangi stres dan tidur cukup. Stres dapat memperburuk gejala nokturia. Usahakan menciptakan suasana tidur yang tenang dan nyaman. Tidur cukup sekitar 7-8 jam setiap malam sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. 7. Perhatikan pola makan. Makanan pedas,
asam, atau yang mengandung banyak gula dapat mengiritasi kandung kemih. Cobalah mengurangi konsumsi makanan ini jika Bapak merasa gejala memburuk setelah mengonsumsinya. Studi penelitian pendukung. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Neurology and Urodynamics 2018 menunjukkan bahwa latihan kegel secara rutin dapat mengurangi frekuensi nokturia hingga 30%. Selain itu, penelitian dari American Journal of Lifestyle Medicine 2020 menegaskan pentingnya pengaturan asupan cairan dan pola tidur sebagai langkah efektif mengatasi gangguan ini. Dengan perubahan pola hidup yang sederhana ini, Bapak bisa mulai mengurangi gangguan sering bangun malam tanpa obat-obatan atau prosedur medis. Tentu saja, ini juga menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan medis lebih lanjut jika diperlukan. Bapak-bapak yang saya hormati, selain perubahan pola hidup, banyak tanaman herbal dan nutrisi yang dipercaya membantu menjaga kesehatan kandung kemih dan prostat, khususnya untuk pria lansia yang mengalami masalah buang air kecil malam hari. 1. Shallallahu alaihi wasallam palmetto, Serenoa repens. Shallallahu alaihi wasallam palmetto adalah salah satu herbal yang paling banyak dipelajari untuk membantu mengurangi gejala pembesaran prostat. Beberapa studi penelitian, seperti yang diterbitkan di Journal of Urology 2016, menunjukkan bahwa ekstrak Shallallahu alaihi wasallam palmetto dapat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil malam dan meningkatkan aliran urin. 2. Ekstrak biji labu. Biji labu mengandung zinc dan asam lemak sehat yang berperan dalam kesehatan prostat. Penelitian dari Phytotherapy Research 2017 menunjukkan konsumsi rutin ekstrak biji labu dapat membantu mengurangi gejala nokturia dan memperbaiki kualitas tidur. 3. Lycopene dari tomat. Lycopene adalah antioksidan kuat yang banyak ditemukan dalam tomat. Kandungan ini dipercaya dapat membantu mencegah kerusakan sel di prostat dan mengurangi peradangan. Konsumsi tomat matang atau suplemen lycopene dapat menjadi tambahan alami yang baik. 4. Teh hijau. Teh hijau mengandung polifenol dan katekin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Beberapa studi menemukan konsumsi teh hijau secara rutin dapat menurunkan risiko pembesaran prostat dan masalah saluran kemih. 5. Vitamin D dan omega 3. Vitamin D membantu menjaga sistem imun dan fungsi sel, termasuk di prostat. Omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak seperti salmon juga dapat membantu mengurangi peradangan prostat. Cara mengonsumsi dan tips. Konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai mengonsumsi suplemen herbal, terutama jika sedang minum obat lain. Pilih produk herbal yang sudah teruji kualitas dan keamanannya. Usahakan mengonsumsi secara rutin dan sesuai dosis yang dianjurkan. Sertakan juga makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan segar dalam pola makan harian. Pentingnya nutrisi seimbang. Tidak hanya herbal, nutrisi seimbang sangat penting. Hindari makanan cepat saji dan tinggi gula yang bisa memperparah peradangan. Perbanyak makanan yang kaya serat dan antioksidan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bapak, menggabungkan pola hidup sehat, latihan, dan dukungan herbal serta nutrisi yang tepat adalah kombinasi yang efektif untuk mengatasi masalah nokturia dan menjaga kesehatan prostat. Konsistensi dan kesabaran adalah kunci utama. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah kita membahas berbagai cara alami dan dukungan herbal, penting juga untuk mengetahui kapan saatnya kita perlu pemeriksaan rutin dan pengobatan medis terkait masalah buang air kecil malam hari atau nokturia. 1. Kenapa pemeriksaan rutin penting? Nokturia bisa jadi tanda kondisi medis yang lebih serius, seperti pembesaran prostat, infeksi saluran kemih, atau gangguan ginjal. Pemeriksaan rutin memungkinkan dokter mendeteksi masalah sejak dini dan memberikan penanganan yang tepat. 2. Jenis pemeriksaan yang biasanya dilakukan. Tes urin untuk memeriksa adanya infeksi atau darah dalam urin. Pemeriksaan darah untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan kadar hormon. USG kandung kemih dan prostat untuk melihat ukuran dan kondisi organ. Alat ukur aliran urin, uroflowetry, untuk menilai kecepatan keluarnya urin. Tes PSA, prostate-spesifik antigen, untuk mendeteksi kemungkinan kanker prostat. 3. Kapan harus segera konsultasi dokter? Bapak perlu segera konsultasi jika mengalami nyeri saat buang air kecil, darah dalam urin, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil, pembengkakan pada perut bagian bawah, demam tinggi atau menggigil. 4. Pengobatan medis yang umum diberikan.
Obat alpha blockers yang membantu merelaksasi otot prostat dan kandung kemih sehingga aliran urin lancar. Obat 5 alpha reduktase inhibitors yang dapat mengecilkan ukuran prostat secara perlahan. Antibiotik bila terdapat infeksi saluran kemih. Terapi hormonal dalam kasus tertentu sesuai kondisi pasien. 5 prosedur medis. Jika obat tidak efektif, dokter mungkin menyarankan prosedur seperti TURP, transurethral resection of the prostate, yaitu operasi pengangkatan sebagian prostat yang membesar. Terapi laser untuk mengecilkan prostat dengan cara minimal invasif. 6. Pentingnya kepatuhan dan komunikasi dengan dokter. Bapak harus jujur dan terbuka dalam menceritakan gejala yang dialami agar dokter bisa memberikan terapi terbaik. Jangan ragu bertanya tentang efek samping obat atau alternatif pengobatan. Studi pendukung. Menurut penelitian di European Urology 2019, pengobatan kombinasi antara perubahan gaya hidup dan terapi medis memberikan hasil terbaik untuk pasien dengan nokturia akibat pembesaran prostat. Bapak, pemeriksaan rutin dan pengobatan medis bukan hal yang menakutkan, justru sangat membantu agar Bapak tetap sehat dan nyaman menjalani hari-hari tanpa terganggu oleh seringnya bangun malam. Bapak-bapak yang saya hormati, banyak pertanyaan yang sering muncul dari para pria lansia mengenai masalah buang air kecil malam hari atau nokturia. Kali ini, saya akan membahas beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan agar Bapak bisa lebih jelas dan tenang menghadapi kondisi ini. 1. Apakah nokturia normal untuk usia lanjut? Ini pertanyaan yang sangat umum. Memang, seiring bertambahnya usia, frekuensi buang air kecil di malam hari cenderung meningkat. Namun, kalau sampai mengganggu tidur dan aktivitas harian, itu bukan hal biasa dan perlu diperhatikan. 2. Apakah saya harus berhenti minum air sebelum tidur? Tidak perlu berhenti total, Bapak. Yang penting adalah mengatur waktu dan jumlah minum, agar tidak terlalu banyak sebelum tidur. Minumlah secukupnya dan hindari minuman berkafein atau beralkohol di sore dan malam hari. 3. Apakah obat-obatan saya bisa menyebabkan nokturia? Beberapa obat seperti diuretik memang meningkatkan produksi urin. Jika Bapak mengonsumsi obat seperti itu, konsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan jadwal minum obat agar tidak mengganggu tidur. 4. Apakah olahraga bisa membantu? Ya, olahraga ringan dan latihan otot dasar panggul seperti senam kegel sangat dianjurkan. Ini membantu memperkuat otot kandung kemih dan mengurangi frekuensi buang air kecil. 5. Kapan saya harus periksa ke dokter? Jika gejala makin parah, disertai nyeri, darah di urin, atau gangguan lain seperti sulit buang air kecil, segera periksakan diri ke dokter. 6. Bisakah herbal membantu? Banyak herbal yang sudah terbukti membantu, seperti Shallallahu alaihi wasallam palmetto dan ekstrak biji labu. Tapi ingat, selalu konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mulai konsumsi suplemen herbal. 7. Apakah nokturia bisa disembuhkan? Tergantung penyebabnya. Dengan perawatan yang tepat, perubahan pola hidup, dan jika perlu pengobatan medis, gejala bisa sangat berkurang bahkan hilang. Bapak, jangan ragu bertanya dan mencari informasi yang benar agar bisa mengelola kondisi ini dengan baik. Ingat, banyak pria lansia lain juga mengalami hal yang sama, jadi Bapak tidak sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, kita sudah membahas panjang lebar tentang masalah buang air kecil malam hari atau nokturia, penyebabnya, dampaknya, cara alami, herbal, serta pengobatan medis yang tersedia. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal untuk Bapak menjalani hidup lebih nyaman dan sehat. Ingat, masalah nokturia bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kesadaran, perubahan pola hidup, dan pengobatan yang tepat, Bapak bisa mengurangi gangguan ini dan tidur malam pun jadi lebih nyenyak. Jangan ragu untuk selalu konsultasi dengan tenaga medis, karena kesehatan adalah investasi terbaik kita. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya ke keluarga dan teman yang juga mungkin mengalami hal serupa. Berikan juga komentar di bawah tentang pengalaman Bapak, supaya kita bisa saling belajar dan mendukung. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video kesehatan yang bermanfaat lainnya khusus untuk bapak-bapak dan keluarga. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.